Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. A'udzu fillah. A'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membahas kitab akidah. Sekarang kita masih di dalam muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin. Syukran. Nah, kita masih di dalam kaidah rabi'ah, ya, kaidah yang keempat. Kemarin kita telah sebutkan sedikit, tapi kita belum selesai di kaidah yang keempat ini. Al-qaidatu rabi'atu fi ma naruddu bihi 'alal mu'attilah. Kaidah yang di dalamnya kita bisa membantah orang-orang mu'attilah. Atau gampangnya kaidah bantahan kepada orang-orang mu'attilah. Naam. Dan itulah ya kawan, di dalam mempelajari agama supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang baik dan benar, mau enggak mau kita bantah-bantahan dengan orang sesat. Mau enggak mau kita mentahdir orang-orang yang dia menyimpang daripada agamanya Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tidak begitu, maka seorang kurang bisa memahami masail yang ada di dalam agama ini. Makanya dikatakan sebagian orang Arab bil asya atau bil abdan tatabayyinul asya. Dengan lawannya maka perkara itu akan lebih jelas lagi. Kita baru jelas nih tentang perkara tauhid ketika kita lebih paham tentang ketika kita paham tentang perkara syirik. Demikian pula kita paham nih dengan pemahaman yang baik tentang perkara sunnah kalau kita paham perkara bid'ah dan semisalnya. Mau nggak mau, ya, di sini juga diajari oleh Syekh kita tuh di dalam mentahdir, na'am, membantah wasatiyah, pertengahan. Kita bukan anti dengan orang-orang yang membantah, bukan juga orang-orang yang na'am selalu membantah kajian. Siapa mu'attilah? Al-mu'attilah humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illah aw sifatih. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa yuharrifuna an-nususa an dhahiriha. Mereka mentahrif, menyelewengkan nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah dari zahirnya. Makanya kaidah Ahlussunnah ibqa'un nusus ala dhahiriha. Dan kapan seorang keluar dari kaidah tersebut, maka dia dikatakan menyimpang. Kita katakan apa? Menyimpang. Dan ini adalah fondasi yang na'am kokoh, fondasi yang udah paten, na'am, yang telah berjalan di kalangan para ulama salaf. Ibqa'un nusus ala dhahiriha, dan tidak boleh mentakwil. Ini fondasi akidah salaf. Wa yaqalu lahum al-mu'awwilah, juga bisa kita katakan mu'attilah itu dengan mu'awwilah. Orang suka mentakwil. Bismillah. Aina Abdullah? Hakan. Wal qa'idatul 'amma fi ma naruddu bihi tadi itu dia ada dan sudah lain tadi kaidah 'ammah, kaidah yang umum, fi ma naruddu bihi, yang dengan kaidah ini apa? Kita dapat membantah mereka. An-naqula, kita katakan inna qaulahum khilafu dhahirin nusus. Itu pertama. Ucapan mereka
di dalam memalingkan nas Al-Quran dan Sunnah itu ucapan yang menyelisihi zahir nas yang ada. Istawa jadi istaula. Siapa yang memaknai istawa jadi istaula? Dalam 7 ayat Allah berfirman tentang istawa ini, tidak ada di situ lafaz istaula sedikit pun. Allah Azza wa Jalla pakai. Allah Azza wa Jalla gunakan. Seandainya lafaznya istawa atau seandainya istawa maknanya istaula, kenapa enggak 1 atau 2 Allah menggunakan lafaz istaula? Dan kenapa para ulama tidak ada yang satu pun yang membawakan tafsir istawa dengan istaula? Paham? Itu menunjukkan apa? Pertama, ucapan mereka menyelisihi zahir nas. Ini. Kedua, khilafu tariqati salaf. Menyelisihi jalurnya atau jalannya para ulama salaf di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Salaf ya ibqa'un nusus ala zahiriha. Mereka menetapkan nas di atas zahirnya. Kapan mereka menyimpang, maka dia menyelisih jalannya para salaf. Walaysa alaihi dalilun sahihun. Ini yang ketiga. Dan tidak ada atas mereka dalil yang sahih sedikit pun yang menunjukkan tentang takwilan mereka. Mereka mentakwil lihat jadinya kuwah. Mana dalilnya? Ya. Mereka mentakwil yanzilu rabbuna ayanzilu malaku rabbina. Mana dalilnya? Yanzilu rahmatu rabbina, mana dalilnya? Dan takwil mereka enggak punya dalil. Udah begitu, maknanya juga enggak cocok. Kalau yang mereka katakan turun malaikat Allah Azza wa Jalla ke langit dunia sepertiga malam terakhir nih, masa malaikat berani berkata, "Man yad'uni fa astajibalah." Yang berdoa kepadaku saya kabulkan. Oman yas'aluni fa'utiyah, yang minta sama saya kasih. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, yang beristighfar sama saya ampuni. Malaikat berani emang ngomong kayak gitu? Enggak berani. Kalau turun rahmatnya Allah, berarti rahmatnya Allah cuma turun di sepertiga malam terakhir dong. Di selain itu enggak turun. Kalau mereka katakan itu rahmatnya Allah. Paham? Sedangkan Allah Azza wa Jalla wasi'at kulla syai' wasi'at kulla rahmah. Ya. Gimana? Wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat Allah Azza wa Jalla dan ilmunya mencakup segala sesuatu. Wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat Allah dan ilmunya mencakup segala sesuatu. Mereka membatasi di sepertiga malam terakhir. Kalau mereka katakan berarti Allah turunnya di sepertiga malam terakhir doang. Iya. Allah cuma turun sepertiga malam terakhir doang. Itu betul. Kita batasi di situ. Paham? Dan dengan dalil-dalil yang lainnya mungkin ada yang menunjukkan Allah juga turun ke langit dunia selain sepertiga malam terakhir. Yang penting ada dalilnya. Seperti apa? Ketika ingin menampakkan dirinya ke Nabi Musa, ya, dan semisalnya. Wa rubbama yakunu fi ba'd sifat wajhun rabi'un aw aktsar. Dan mungkin di sebagian sifat yang mereka takwil sampai ada 4 bentuk bahkan lebih. Coba itu. Masing-masing dari mereka memiliki takwil yang mereka buat. Ini jeleknya pemahaman yang sesat. Yaitu apa? Berbilang, bingung mereka. Masa bisa makna tangan itu menjadi kuwah?
Kemudian yang lain mengatakan apa? Sawab. Yang lain mengatakan mulk. Yang lain mengatakan iradatul in'am. Ini cuma dari yad, maknanya mana-mana. Kok bisa kayak gitu? Menunjukkan mereka itu nggak konsisten dengan kesesatan mereka. Sehingga mereka banyak wajihun-wajihun yang lainnya. Nah, ini kaidah yang kita dapat terapkan untuk mereka nanti bakal dibawakan oleh Syekh terus. Nah, dan sungguh para ulama telah membantah mereka. Para ulama, ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menyebutkan syubhat-syubhat dan plus membantahnya dengan detail, dikuliti dengan detail syubhat-syubhatnya orang-orang Mu'awwilah ini. Di antara dikatakan di sini yang paling bagus, yang paling ahsan di dalam membantah Mu'attilah itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya beliau Ibnu Qayyim. Ini dua syekh, dua imam besar sangat dibenci dan ditakuti oleh orang-orang Mu'attilah. Dan Syekhul Islam itu adalah orang yang sangat diakui keilmuannya baik dengan muridnya ataupun dengan musuhnya. Ya. Dan juga akhlaknya beliau juga diakui dengan orang lain, dengan muridnya atau dengan musuhnya. Ini Syekhul Islam. Dengan keberanian beliau menjelaskan tentang kesesatan mereka. Emang di zaman itulah ya, di zaman Syekhul Islam sangat tenar perkara ini. Makanya jadi akidah wasithiyah ketika ada qadhi dari negeri apa? Negeri Wasit di sana, negeri di jauh di sana, ketika ya mereka melewati tempat Syekhul Islam ketika ingin berhaji kalau nggak salah ya, ingin lewat tempat Syekhul Islam di masjid, beliau ketemu Syekhul Islam, ingin bertemu dengan Syekhul Islam dan emang ingin menyengaja bertemu. Dan ini para qadhi ketika bertemu dengan Syekhul Islam mengeluh dengan yang ada pada kesesatan manusia di tempatnya mereka, baik dalam perkara asma wa sifat atau perkara yang lainnya, lebih lagi dengan asma wa sifat ya, lebih lagi dalam perkara apa? Asma wa sifat. Sehingga beliau dipinta oleh para qadhi untuk menulis bantahan atau menulis kitab untuk akidah dasar terhadap umat Islam ini, terutama di negeri Wasit, di daerah Wasit. Syekhul Islam enggak mau, udah banyak kitab-kitab akidah, ngapain sama saya? Tapi dia memaksa, terus minta, sehingga Syekhul Islam mengabulkan permintaan mereka. Beliau menulis kitab akidah wasithiyah dari ba'da salat asar sampai sebelum maghrib selesai sambil duduk beliau. Dan tidaklah setelah selesai baru berapa hari, melainkan nuskhahnya udah tersebar luas di negeri situ tentang akidah wasithiyah ini. Dan banyak cerita tentang akidah wasithiyah kita akan ceritakan ketika kita bahas akidah wasithiyah. Beliau banyak kitab-kitabnya rata-rata permintaan. Seperti apa? At-Tadmuriyah. Datang talib dari negeri Tadmur meminta. Di sana ada kesesatan dalam masalah takdir, dalam masalah tasmiyah, dalam masalah asma wa sifat. Terus dipinta, akhirnya ditulislah risalah ila ahli Tadmuriyah. Demikian pula Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, itu merupakan jawaban dari permintaan. Dan memang kitab beliau lah yang menjadi silsilah di dalam kitab pembahasan akidah ini, terlebih lagi dalam asma wa sifat. Ya. Begitu pula muridnya beliau Ibnu Qayyim dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Ya, semoga nanti di tahun keberapa kita bisa mengkaji sampai
tingginya kita mukhtasar Sha'iqul Mursalah. Adapun Sha'iqul Mursalnya terlalu tinggi, terlalu luas, khawatir kita nggak sanggup, ya, berat. Naam, tapi yang lebih bisa diringankan lagi adalah mukhtasar Sha'iqul Mursalah. Antum artinya tahu arti Sha'iq apa? Sha'iqah, petir. Al-Mursalah, ngeri banget ya dari namanya, untuk membantah mereka. Dan banyak sekali tulisan Syekhul Islam, tulisannya Ibnu Qayyim tentang ini. Nah, makanya kita yang sangat penting sebenarnya, urgensi yang zaman sekarang ini, kita belajar perkuat akidah dan tauhid kita. Tauhid supaya tidak menyimpang, ya, sebagaimana orang-orang Murji'ah, dan juga akidah supaya tidak menyimpang sebagaimana orang-orang Mu'attilah. Nah, ini alhamdulillah selesai muqaddimah dari muqaddimah doang yang baru selesai. Udah 10 pertemuan kayaknya, tapi baru muqaddimah. Tabas ya. Pelan-pelan. Ya, ini kita ada berapa halaman ya? Ada 200-an halaman kalau di tempat anak. 200. Ya 200-an. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Allamah Muwafaquddin Abdullah ibnu Ahmad ibni Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Berkata Al-Imam Al-Allamah Muwafaquddin, nama beliau adalah Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini enggak usah kita terjemahin ya, kita ntar ke syarahnya aja langsung. Walaupun ini ada ta'liknya agak panjang, agak banyak, takutnya menyita waktu, ya kita cepat-cepat aja. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin al-ma'budi fi kulli zamanin alladzi la yakhlu min ilmihi makanun wa la yashquluhu sya'nun an sya'nin jalla 'anil asbahi wal andadi wa tanazzaha 'anil sahibatil wal auladi wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi la tumathiluhu al-uqulu bitafkiri wa la tatawahhanu al-qulubu bitaswiri laysa kamithlihi syai'un wa huwa samiul basir lahul asmaul husna wa sifatul ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ahata bi kulli syai'in 'ilma wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukma wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilma ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Masyaallah. Syair beliau ini sajak ya, bersajak. Mawsufun bima wasafa bihi nafsah fi kitabihil 'azim wa 'ala lisan nabiyil karim. Sebenarnya ini sangat bagus diterjemahin. Cuma kita langsung ke syarahnya aja. Nanti anak kasih PR antum aja bareng-bareng terjemahin. Ya. Kalau antum agak bingung nih, ntar lihat di ta'liq ana di sini ada banyak. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, al-lum'atu tutlaqu fil lughati ala ma'anin minha al-bulghah minal 'aishi. Lum'ah secara bahasa kita atau biasa digunakan untuk makna yang banyak. Ya, artinya apa? Lum'ah itu secara bahasa memiliki makna yang banyak. Minha di antaranya al-bulghatu minal 'aishi, bekal dari kehidupan. Ya, bekal dari kehidupan atau untuk kehidupan. Wa hadzal ma'na ansabu ma'nan li mawdu'i hadzal kitab. Dan makna ini
bulghah ya, lum'ah adalah bulghah, ini lebih cocok untuk pembahasan daripada kitab yang kita akan bahas ini. Fa ma'na lum'atul i'tiqad huna, berarti makna daripada lum'atul i'tiqad di sini adalah al-bulghatu min al-i'tiqadi sahihil mutabiq li madhhabi salafi ridwanullahu alaihim. Bekal untuk bekal untuk memahami akidah yang sahih, yang sesuai dengan mazhabnya para salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in wa rahimahum. Maksudnya mazhab di sini adalah apa? Mu'taqad. Karena mazhab ketika disebutkan di dalam kitab akidah bermakna mu'taqad. Ya. Mazhab kalau disebutkan di dalam kitab akidah atau kutubul akidah, ma'nahu mu'taqad, i'tiqad. Sebagaimana Syekhul Islam, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayah yas'alu. Naam. Di situ mazhab dikatakan para syarih kitab lamiyah beliau bermakna mu'taqad. Ma tadammanahu al-khutbatul kitab atau khutbatul kitab. Naam, di sini maknanya kurang lebih isi kandungan daripada muqaddimah kitab yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di sini. Tadammanat khutbatul muallif fi hadzal kitab bima ya'ti. Berikut ini adalah kandungan dari khutbah muallif di dalam kitab ini, dari muqaddimah muallif di dalam kitab ini. Al-awwal yang pertama, al-bada'atu bil basmalati. Beliau memulai kitab beliau dengan basmalah. Iqtidaan bi kitabillahil azim, dalam rangka mengikuti Al-Qur'anul Karim, wa tiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na bismillahirrahmanirrahim, makna daripada bismillahirrahmanirrahim adalah sebentar. Af'alu syai'a musta'inan wa mutabarrikan bikulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mawsufi birrahmatil wasi'ah. Aku melakukan perbuatan dengan pertolongan dan meminta keberkahan, ya, dengan seluruh nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah adalah zat yang disifati dengan sifat rahmat yang maha luas. Itu makna bismillah. Wa makna Allah al-ma'lub ay al-ma'bud. Allah huwa minal ilah, dia lafaz dari ilah. Kemasukan ada ilah di situ, jadinya ilah sarfiyah, jadinya Allah, dihapus lamnya. Jadinya Allah, kemudian ketika dihapus lagi alif lamnya, Allah, ini lafaz diambil dari kata ilah. Dan ilah waznu fi'al bimana maf'ul. Kalau berarti apa? Ilah bimana ma'lum. Dan ma'lum bimana al-ma'bud, berarti zat yang diibadahi. Hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqan, karena cinta kepadanya dan mengagungkannya, kemudian menghambakan diri kepadanya, serta rindu yang sangat berat kepada Allah Rabbul Alamin. Rahman maknanya dzur rahmatil wasi'ah. Rahim maknanya al-musila rahmatahu man syaa min khalqih. Ya, rahim maknanya apa? Yang menyampaikan rahmatnya
na'am kepada hambanya atau kepada makhluknya yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Fala farqu baina rahmani wa rahim, maka perbedaan antara Rahman dan Rahim adalah anal awal bi'tibari kauni rahmah wasfan lahu wa tsani bi'tibariha fi'lan lahu yusiluha man syaa min khalqihi. Ya, kalau ditinjau dari yang awal, yang pertama nih, ya, dia rahmat itu adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Berarti apa? Sifat dzatiyah maksudnya. Kita kemarin bahasnya di mana ya? Di sini juga ya. Ya. Beliau membawakan dua pendapat. Sebelumnya beliau ya. Naam. Jadi rahmat yang diambil dari kata Rahman, kita udah bahas kemarin, itu rahmat sifatnya dzatiyah. Adapun yang kedua, dia sifat fi'liyah. Ya Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Naam. Wa tsani, yang kedua, kandungan yang kedua dari muqaddimah beliau adalah as-sana'u 'ala Allah bil hamdi, memuji Allah Azza wa Jalla dengan hamd. Apa hamd? Wal hamdu dzikru awsafil mahmudil kamilah wa af'alihi al-hamidah ma'al mahabbah lahu wa ta'zim. Perhatikan ya. Mahmud itu adalah menyebutkan sifat-sifat yang maha terpuji dan sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang terpuji beliau disebutkannya apa? Ma'al al-mahabbah wa ta'zim, dengan atas dasar cintanya kepada Allah dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ini perbedaannya madah, hamad dan madah. Kalau hamad kita sebutkan ya dzikru mahasin atau dzikru awsafil mahmud al-kamilah wa af'al al-hamidah ma'al mahabbah wa ta'zim. Mahabbatan wa ta'ziman, itu kalau hamad. Tapi kalau madah itu tidak mengharuskan adanya mahabbah dan ta'zim. Paham? Hakadha ikhwan. Ya, kalau madah tidak ada mahabbah dan ta'zim, dia hanya menyebutkan saja. Kemudian yang ketiga, annallaha mahmudun bikulli lisan, bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha terpuji dengan seluruh lisan, siapapun itu lisan. Maka Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha terpuji. Artinya mau lisan kita apa, na'am, kita boleh memuji Allah Azza wa Jalla dengan na'am lisan kita, dengan bahasa kita. Wa ma'budun bikulli zaman aw makan, dan Allah adalah zat yang maha diibadahi, zat yang diibadahi di setiap tempat. Ay mustahiqun wa jaizun an yuhmad bikulli lughah wa yu'bad bikulli buq'ah. Maksudnya gitu ya. Maksudnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang berhak dan boleh untuk dipuji dengan segala bahasa dan diibadahi di setiap tempat selagi tidak ada nas dalil yang melarang untuk tidak bolehnya beribadah di tempat tertentu. Jadi itu hukum hasal. Arabi yang keempat, sa'atu ilmillah bikaunihi la yakhlu min ilmihi makan. Luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla, di mana ilmunya Allah tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmunya. Ya, di mana ilmunya Allah la yakhlu min ilmihi makan, tidak ada satupun tempat yang kosong daripada ilmunya Allah Azza wa Jalla, melainkan di situ ada ilmu Allah Azza wa Jalla dimanapun itu. Wa kamalu qudratihi, dan sempurnanya takdir atau kekuatan bagi Allah Azza wa Jalla, qudrah, kemampuan Allah Azza wa Jalla. Wa ihatatihi, dan sempurnanya cangkupan lingkupan Allah Azza wa Jalla, bihaitsu la yulhihi amrun an amrin, di mana na'am beliau tidak bisa di la yulhihi amrun an amrin, itu maksudnya la ughfil au qassara fihi, tidak ada satupun perkara yang dilalaikan oleh Allah. Tidak ada satupun perkara yang di dalamnya kurang
dari perbuatan Allah. Artinya apa? Karena Allah Azza wa Jalla Maha mencangkup ilmunya, kudrohnya seluruhnya, sehingga tidak ada satupun perkara dari perkara yang Allah lalai di dalamnya, yang Allah kurang di dalamnya. Ini yang keempat. Yang kelima, jujur waktunya jam berapa ya? Masih lama ya? Dikit lagi ya? Lanjut ya, habiskan ini. Yang kelima, azamatuhu wa kibriya'uhu wa tarafu'uhu an kulli syabihin wa niddin wa mumathilin. Besarnya Allah dan kibriya, maksudnya sombong, artinya maha tinggi ya. Dan Allah layak memiliki sifat sombong. Al-Mutakabbir, di antara nama Allah adalah apa? Al-Mutakabbir. Sifat Allah adalah kibriya. Wa tarrafu'uhu an kulli syabih, dan Allah Azza wa Jalla sangat tinggi. Nah, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang sangat tinggi, yang maha besar, yang mana Allah Azza wa Jalla tidak ada satupun yang serupa dengannya. Yang nidin itu adalah andada bimana apa? Apa namanya? Tandingan ahsan. Wa mumathil, dan yang serupa semisal, enggak ada. Dikamali sifati min jami'il wujud, dikarenakan sempurnanya sifat Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam sisi, dari segala sisi. Keenam, tanazzuhuhu wa taqaddusuhu an kulli zawjah wa walad wa dzalika likamali ghinahu. Disucikannya Allah Azza wa Jalla, ya, tanazzuh itu disucikan. Taqaddus juga sama. Ya. Dari kulli zawjah, setiap pasangan dan anak. Kenapa Allah tidak punya pasangan, tidak punya anak? Likamalil ghinahu, karena Allah adalah zat yang memiliki sifat yang maha tidak butuh, yang maha kaya, enggak butuh apa-apa. Berbeda dengan kita. Nah, makanya di antara takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, di antara ketentuan yang Allah Azza wa Jalla Allah fitrahkan kepada kita, saling butuhnya kita kepada sesama, untuk menunjukkan Allah adalah zat yang tidak butuh kepada siapapun itu. Adapun kita adalah zat yang selalu butuh. Untuk menunjukkan apa? Ghinaannya Allah Azza wa Jalla. Al-Ghani, sifatnya ghina. Paham ya? Nah. Kemudian ke 7, tamamu iradatihi wa sultani binufudhi qada'ihi fi jami'il ibad fala yamna'uhu quwwatu mulkin wala kathratu adadin wala malin. Dan sempurnaannya keinginan Allah Azza wa Jalla dan kekuasaannya, binufudhi qada'ihi, di mana Allah Azza wa Jalla dapat menegakkan setiap penghakimannya, ya. Jadi Allah Azza wa Jalla maha mampu dan maha kuasa untuk menegakkan, merealisasikan setiap penghakimannya pada seluruh hambanya. Ya, tidaklah seluruh hamba pasti tidak akan lolos dari kehakiman Allah Azza wa Jalla. Allah akan menghakiminya nanti. Fala yamna'uhu quwwatu mulkin, tidak ada yang bisa mencegah Allah, walaupun raja yang kuat enggak bisa. Wala kathratu adadin, tidak juga karena banyaknya orang dan juga banyaknya harta. Berbeda dengan apa? Raja di dunia. Berbeda dengan keinginan seorang raja, seorang pemimpin di dunia. Terkadang apa? Pemimpin di dunia itu apa? Dia ada penghalang untuk berlaku adil, untuk menegakkan hukum, untuk menghakimi sesuatu yang dia ingin hakimi. Ketika ada raja yang lebih kuat, nggak bisa. Atau ketika ada duit disogok, nggak bisa. Ini Pak 1M, mudah, aman.
Atau orang banyak gitu kan, dilengserin. Udah terhalang langsung dari kerajaannya. Beda dengan Allah Azza wa Jalla. Berapapun orang, semua orang di bumi melengserkan udah akan bisa. Nah, kedelapan, azamatullah fawqa ma yatasawwaru bihaitsu la tastati'u al-qulu lahu tamtsilan wa la tatawahhamu al-qulubu lahu surah. Besarnya Allah Azza wa Jalla fawqa ma yatasawwar, di atas segala yang dibayangkan. Ya, maha besarnya Allah Azza wa Jalla, na'am, di atas ma yutasawwaru, dari segala yang dibayang-bayangkan, dari segala yang ditaswir. Bihaitsu, di mana la tastati'ul uqulu lahu tamtsilan, di mana akal kita enggak akan bisa untuk menyamai suatu perkara bagi Allah Azza wa Jalla. Enggak akan bisa. Makanya kata para ulama, kullu ma yutasawwar, atau setiap perkara yang na'am dibayangkan oleh seorang, maka Allah Azza wa Jalla fawqa dzalik, di atas itu. Enggak akan bisa maksudnya. Wala tatawahhamul qulubu lahu surah, dan tidak terbesit di hati kita pun sedikit pun, maksudnya na'am, bentuk bagi Allah Azza wa Jalla, enggak bisa terbesit. Li'anna Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, karena Allah tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Karena terkadang kita kalau ingin menyerupai orang dengan sesuatu, tidaklah akal kita, hati kita ini apa? Menyerupai dengan sesuatu yang telah kita lihat. Ya, yang telah sama dengan yang pernah kita lihat. Sedangkan Allah nggak pernah ada yang sama, nggak ada yang serupa, jadi nggak bisa. Skakmat itu. Nah, kesembilan, ikhtisasullah bil asmaul husna wa sifatil ula, kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang maha baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ula. 10, istiwa Allah ala arsyih wa huwa uluhu wa istiqraruhu alaihi ala wajhi laik bih, dan itu na'am, faedah berikutnya, tingginya atau istiwanya Allah Azza wa Jalla di atas arsy, dan dia Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha tinggi. Istiwanya maksudnya adalah uluhu, tingginya Allah, wa istiqraruhu alaihi, dan tetapnya Allah Azza wa Jalla di atas arsy sesuai bentuk yang layak bagi Allah, sesuai kaifiyah yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi maksudnya apa di sini? Istawa bimakna ala wartafa. Para ulama memaknai istiwa itu ada 4 sebenarnya. Pertama, ala, irtafa'a, istaqarra, sama sa'ada. Tapi 2 yang belakang khilaf di antara mereka, apakah boleh atau tidak. Yang sepakat adalah irtafa'a dan ala. Istawa ala arsh ay ala alaih wartafa'a. Anda beristaqarra atau istiqrar dan sa'ada, na'am, itu khilaf atau qa'ada, na'am, khilaf di tengah-tengah para ulama. Baik. Yang 11 dikit lagi ya. Enggak apa-apa diakhirkan dikit ya azannya. Nah. Umumu mulkihi lis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara, dan cangkupan kuasanya Allah Azza wa Jalla untuk seluruh langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, wa ma tahta thara, dan sampai bahkan di bawah bumi. Ya. Ke-12, sa'atu ilmihi, luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla, wa quwwatu qahri, dan kuatnya, na'am, qahri itu apa? Kekuatan Allah, ghalabah, yang maha mengalahkan, wa hukmi, dan hukum-hukumnya Allah Azza wa Jalla, wa annal khalqa la yuhituna bihi ilma, dan bahwasanya seluruh makhluk tidak bisa melingkupi ilmunya Allah Azza wa Jalla, tidak bisa dan makhluk, na'am, ilmunya tidak bisa melingkupi Allah Azza wa Jalla, liqasuri idrakihin amma yastahiquhu rabbul azim, karena apa? Memang minusnya, kurangnya idrakihim, pemahaman kita. Nah,
terhadap apa yang berhak bagi Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang kamal, yang sempurna dan sifat-sifat yang azamah, yang sangat besar. Nah, ini muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Insyaallah besok baru kita lanjutkan lagi daripada matan atau syarah yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.